Oke. Nah, Kak, kan kita hari ini mau ngebahas tentang cerita tentang jatuh cinta dengan reksadana ya kan. Nah, eh, sebelumnya nih kan Kakak kan udah sebagai orang yang bekerja di bidang keuangan, terutama di bidang investasi, boleh dong Kak ceritain eh, pengalaman investasi Kakak tuh pada awalnya seperti apa? Oke, cerita mengenai investasi ya. Jadi, Mm-mm. eh, saya pertama kali invest itu di pasar modal bisa dibilang udah cukup lama ya. Kurang lebih ya sekitar 10 tahunan yang lalu. Sebenarnya pas ini sih, justru pas krisis global ya, 2008. Hmm, Jadi, iya, iya. pas 2008 itu awal tahun saya pertama kali itu invest di reksadana saham dan juga saham langsung waktu Mm-mm, itu. mm-mm, mm-mm. Nah, Kenapa tuh Kak waktu itu kenapa? pilih tuh? Mm-mm. Karena waktu itu lagi booming juga investasi di pasar Oh, modal. Mirip iya, lah iya. kayak misalnya sekarang, misalnya 4 bulan terakhir, 5 bulan terakhir kan pada Mhm, mulai investasi nih ya. Karena kan ya. juga kemarin ada pandemi, WFH, terus kemudian IHSG juga 4 bulan terakhir juga mengalami kenaikan, jadi mulai banyak nih yang aware tentang investasi. Nah sama, waktu itu tahun 2008 kalau misalnya flashback dikit, sama kejadiannya mirip ya. Tahun Hmm, 2004, 2005, 2006, 2007, itu IHSG juga mengalami kenaikan signifikan deh periode tahun-tahun itu. Jadi waktu hmm, itu kan ceritanya memang apa ya, ekonomi Indonesia itu lagi bagus-bagusnya, ada komoditas juga yang harganya semakin lama makin naik, batu bara, kelapa sawit, karet, pertanian dan lain itu yang bikin juga ekonomi Indonesia ini makin makin tumbuh ketika itu. Nah makanya juga hmm. itu yang bikin IHSG naik banyak. Nah karena returnnya menggiurkan ya ikutanlah investasi di reksadana saham dan juga saham Hmm, langsung. hmm. Padahal waktu itu belum ada sosial media kayak sekarang ya Kak. Kalau misalnya zaman sekarang itu kan orang-orang ada yang ikut-ikutan investasi saham karena ngeliat teman-temannya tuh pamer foto di sosial media. Dulu udah ada Facebook sih, tapi memang mungkin belum sampai kayak begini lah ya. Dulu Facebook ada, Hmm. tapi ya kebanyakan informasinya waktu itu saya lihatnya di newspaper, di koran, beneran koran fisik. Oh. Jadi Hmm, zaman hmm, dulu itu hmm. kan biasa di tengah-tengah lembaran koran tuh ada harga saham ataupun juga harga reksadana NAB-nya. Nah itu ada tuh di Hmm. situ. Jadi tiap hari kita bisa lihat harganya naiknya berapa, terus udah gitu sekarang harganya berapa, returnnya sebulan berapa. Nah itu bisa lihat tuh koran. Oh, ya, ya. Jadi awalnya tuh dari lihat di koran situ terus saya tertarik gitu ya Kak. Ya, karena juga Hmm, kan hmm, hmm. lihat artikel-artikel di koran, oh ISG-nya naiknya sekian persen, terus reksadananya juga naiknya sekian persen. Oh, kayak menarik ya. Hmm. Ibaratnya Ya, ya. kita sebagai investor tuh sebetulnya kan pasif ya. Kita cuma Hmm, hmm, hmm. invest, kita percayain ke MI dan juga kita percaya emitennya bagus, ya jadinya ya maka kita percaya nantinya juga akan mengalami kenaikan. Tapi Hmm. ya ternyata 2008 malah kejadiannya krisis global. Jadinya reksadana sahamnya turunnya 50% ada, sahamnya malah turunnya lebih parah lagi, lebih lebih tinggi lagi. Cuma ya karena dibiarinin aja sebetulnya ya naik lagi sih sebetulnya. Jadi nggak usah khawatir Hmm. kalau kita percaya ekonomi itu makin lama makin baik, ya pastinya juga nanti investasi kita ke depannya akan lebih baik lagi. Lesson learn-nya Ya, sih ya. sebetulnya baik lagi kalau untuk yang instrumen seperti saham ataupun reksadana saham harus untuk jangka panjang. Jadi jangan Hmm. cuma buat Ya. yang jangka pendek deh, bisa naik turunnya terlalu ekstrim nanti malah nggak bisa tidur lagi. Ya. Kak, waktu itu kan kakak kan berarti tertariknya tuh dari koran. Nah, itu tuh kakak nggak sempat kepikiran, aduh ini investasi bodong kah? Atau ini judi gitu kan? Kalau misalnya zaman sekarang tuh mungkin masih ada ya. Bahkan zaman sekarang tuh masih ada Oh. orang mikir kalau misalnya saham atau reksadana saham itu tuh seperti judi gitu. Nah, waktu itu nggak ada kepikiran kayak gitu, Kak. Kalau bodong sih jelas enggak apa yakin Hmm, ini legal gitu. Saham kayak ada Bursa Efek Indonesia, aspek hmm, legalitasnya jelas, kemudian juga reksadana juga waktu itu kan masih Bapepam ya, Bapepam, tapi juga jelas lah izin MI-nya gitu-gitunya semua yakin produk yang legal gitu kan. Terus kalau hmm, mengenai spekulasi, judi atau enggak, kadang-kadang tergantung kita balik ke diri kita masing-masing ya. Kalau kita menganggapnya ya, spekulasi itu terlalu beresiko, itu menganggapnya judi ya, ya mungkin seperti itu nggak salah juga. Tapi
sebetulnya kan yang kita invest itu adalah instrumen investasi. Misalnya contohnya kalau yang saham ya reksa saham ya saham gitu. Itu kan perusahaannya real ada betul kan. Kalau misalnya kinerjanya bagus, maka harga sahamnya juga nanti akan bagus. Begitupun kita turun lagi reksadana pendapatan tetap, isinya ada obligasi. Itu kan juga perusahaan menerbitkan obligasi juga real kan. Dia menerbitkan surat utang, kemudian investor beli. Jadi nggak bodong sih. Apalagi yang misalnya pasar uang, isinya mayoritas adalah deposito. Dan beneran artinya dana nasabah itu dalam reksadana diinvestasikan kepada instrumen deposito. Jadi sebetulnya nggak khawatir sih kalau mengenai aspek legalitas ataupun juga bodong. Tapi baik lagi kalau mengenai aspek spekulasinya, apakah identik dengan judi gitu, itu baik lagi ke persepsi masing-masing. Tapi kalau menurut saya pribadi sebetulnya enggak, karena kalau kita percaya itu ada fundamentalnya dan baik lagi dari fundamentalnya itu adalah sisi ekonomi. Gitu. Ya, menarik sih Kak cerita memulai investasi pertamanya. Nah, terus kalau first impression Kakak gimana nih Kak waktu pertama kali investasi di reksadana saham? First impression-nya ya betul sih itu apa yang tadi saya bilang ya. Maksudnya keren gitu. Artinya kita pasif, kita nggak ngapa-ngapain, karena ekonomi juga bagus banget, kemudian harga saham juga naik signifikan. Jadi return-nya mungkin 1 tahun itu bisa aja dapatnya 50% gitu. Sedangkan kita sebagai investor pasif kan, kita nggak usah ngapa-ngapain ya, kita tinggal beli, habis itu monitor aja reksadananya seperti apa gitu, ataupun juga harga sahamnya seperti apa, ya sudah. Jadi bagi saya first impression-nya sih keren banget. Dulu tuh kan belum ada fintech seperti sekarang ya Kak. Dulu waktu Kakak investasi tuh mungkin beli reksadana itu di mana? Di bank ya Kak? Di bank ya betul. Karena zaman itu memang banyak kan agen penjualnya adalah bank. Ya. Terus waktu mulai beralih nih ke fintech kayak mau duit sekarang itu Kakak ada masa-masa adaptasinya nggak sih? Kayak kan biasanya udah terbiasa ke bank nih. Percaya dong kan kalau misalnya bank itu ada bentuk ada fisiknya gitu, ketemu sama orangnya. Nah, waktu pindah karena perubahan teknologi kayak gini, Kakak tuh tetap percaya aja sama apa yang Kakak investasikan atau agak ragu-ragu gitu? Sebetulnya ketika pas masa transisi awal mungkin saya lihat-lihat dulu ya, maksudnya ini pertumbuhan si agen penjualnya seperti gimana gitu kan. Nah, tapi dengan semakin majunya teknologi ya otomatis ya kita percaya juga, karena sebetulnya sama aja sih, kita investasi lewat agen penjual mana aja itu sebenarnya sama, karena kan dananya investor itu kan adanya di bank kustodian. Jadi ketika kita transfer di awal, yang pasti kan rekeningnya adalah rekening atas nama reksadana tersebut, dan itu nomornya adalah nomor ke bank kustodian, rekening penampung ataupun juga bank kustodiannya. Jadi yang pasti ya sama aja sih sebetulnya. Kalau kita lewat bank, sebenarnya uang kita kan dipotong di debit, nanti dikirimkan ke rekening bank kustodian. Jadi sebenarnya aspek itu nggak terlalu lama lah ya, mungkin awal-awalnya aja, tapi baik lagi ya itu seiring dengan teknologinya makin canggih ya lama-lama malah lebih nyaman kan, karena bisa lebih real time. Anyway, ini ada beberapa modulers yang bergabung. Selamat datang modulers. Sekarang kita lagi ngobrolin tentang pengalaman berinvestasi di reksadana ya Kak. Iya. Nah, kalau misalnya modulers punya pertanyaan nih tentang reksadana, boleh langsung taruh pertanyaannya di kolom komen atau di question box yang ada di bawah. Nah, lanjut lagi nih Kak, mungkin boleh dong Kakak cerita sedikit perbedaan investasi reksadana di zaman dulu sama sekarang tuh kayak gimana? Bedanya ya tadi lah ya, kalau misalnya kita mau beli kita harus datang fisik gitu kan, kalau sekarang bisa online gitu. Sebenarnya sama, nggak apa, dari aspek itu nggak berbeda jauh. Terus mungkin dari ketika boomingnya juga mirip ya, ketika itu 2006, 2007, 2008 tuh kenaikannya signifikan, rally-nya cukup panjang untuk yang instrumen saham, dan sekarang pun juga 5 bulan terakhir katakanlah IHSG-nya rebound kan karena adanya pandemi. Jadi mungkin yang bikin atraktif di awal buat investor pemula itu pasti return lah, nggak dipungkiri, pasti ini return-nya menarik ya gitu ya. Tapi ya sekali lagi jangan hanya berpatokan pada return sih sebetulnya, karena kita harus sesuaikan dengan, baik lagi kalau produknya itu adalah yang nanti bisa menghasilkan indikasi return yang bagus,
Tapi Hmm. pasti volatilitasnya juga cukup tinggi. Nah, itu harus kita mindsetnya ada strict untuk oh ini untuk yang jangka panjang loh gitu. Jadi seperti itu. Kalau perbedaan perbedaan yang lain sebetulnya nggak banyak ya, karena mungkin juga investornya juga makin banyak, kemudian juga Hmm. produknya juga makin banyak. Sebetulnya nggak terlalu banyak sih perubahannya. Mungkin ya tadi yang paling krusial adalah cara belinya ya. Sekarang tuh sangat dimudahkan. Oh ya sama satu lagi, Hmm. nominal size-nya. Nominal Hmm. size-nya luar biasa. Karena mungkin dulu jutaan ya. Kalau kita datang ke Hmm. bank itu kan mungkin kita mau beli ya untuk beli itu mungkin rupiahnya cukup besar lah. Kalau sekarang ibaratnya 10.000 aja bisa beli kan. Jadi sangat-sangat Hmm. mengakomodir lah untuk zaman sekarang. Iya, iya, iya. Berarti kan kakak investasi reksadana ini udah lama ya, Kak? Ya udah lumayan lama. Mm-mm. Pertama kali Mm-mm. 2008 itu. 2008 berarti sekarang udah 13 tahun ya, Kak ya? Iya Hmm. kurang lebih. Apa sih Kak yang bikin kakak tuh kayaknya tuh bisa jatuh cinta gitu loh sama reksadana? Buktinya kan bisa selama itu dong. Iya iya. Ya baik lagi sih Mm-mm. sebetulnya apa ya. Yang pertama kalau bisa bisa dibilang ya memang ngelihatnya adalah jadi kita sebagai investor itu cuma diem aja gitu kan. Kita pasif, kita nggak ngapa-ngapain, tapi bisa mendapatkan imbal hasil yang signifikan. Jadi ibaratnya kita tetap bisa fokus pada kerjaan kita bisa fokus pada bisnis kita, biarkan investasi kita berkembang. Dan tentunya memang butuh waktu ya, ada yang waktunya kadang sebentar, ada yang waktunya juga lama gitu. Terus Hmm. faktor kedua yang bikin saya suka itu adalah diversifikasi sih, Eli. Jadi Hmm. dengan kita beli reksadana meskipun nominalnya hanya 100.000 atau 1 juta rupiah, itu otomatis sebetulnya diinvestasikan ke berbagai instrumen. Nah, disitulah Hmm. beauty-nya, bahwa dengan nominal yang cukup rendah, tapi terdiversifikasi secara otomatis. Dan imbal hasilnya pun juga nggak kalah dengan kalau misalnya kita investasi langsung. Misalnya kita punya deposito langsung, atau kita punya Hmm. obligasi langsung, ataupun juga kita punya saham langsung. Tapi dengan reksadana ini justru terdiversifikasi. Nah, itulah Ya, ya. sebetulnya yang membuat apa ya uh, sangat-sangat mengakomodir ya, kita dengan nominal Hmm. rendah pun juga kita bisa bisa ikutan invest dengan dapat imbal hasil yang cukup kompetitif. Yang Ya, terakhir ya, ya ya. mungkin ya pastinya return ya. Tapi biasa Hmm. baik lagi, kalau saya return itu sekarang pada saat kondisi sekarang return itu udah bukan jadi top priority. Yang penting adalah bukan return setinggi-tingginya yang saya cari, tapi yang penting adalah konsistensi returnnya. Jadi Hmm. buat apa? Kadang kita siapa sih yang nggak pengen dapat return setinggi-tingginya dengan Ya. sesingkat-singkatnya gitu ya? Semua kan juga pengen kan, tapi belajar dari pengalaman sih sangat sulit untuk mendapatkan seperti itu. Jadi ya udah yang penting kita tetap disiplin investasi, kemudian juga ya udah nanti otomatis ya kalau returnnya itu konsisten, lama-lama juga dapatnya banyak kok gitu loh. Kita disiplin aja investasinya. Hmm. 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 Mungkin aku juga mau cerita sedikit kali ya Kak. Kalau misalnya investasi Boleh, boleh. reksadana itu zaman sekarang itu emang sih praktis banget ya kan. Walaupun aku belum belum ada di masa yang dimana beli reksadana itu harus lewat bank, tapi aku tuh pernah ngerasain investasi yang bukan reksadana sih, tapi nabung emas gitu yang dimana aku harus datang ke sebuah outlet untuk investasi. Dan itu menurut aku kurang praktis, apalagi Hmm. untuk teman-teman modulers yang punya banyak kegiatan gitu kan. Nah, terus aku bisa ketemu sama investasi reksadana. Cuman kalau misalnya kaum gue itu kan awalnya langsung wah ini keren banget nih investasinya gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya aku awalnya sempat agak-agak bingung gitu kan, kayak raba-raba ini tuh harus gimana gitu. Hmm. Nah, nah terus kan kalau misalnya yang namanya orang pertama kali ngelakuin apapun itu kan biasanya kayak ada salah-salahnya gitu. Nah, aku sendiri tuh sempat ngelakuin kesalahan waktu pertama kali investasi kemarin di reksadana gitu kan. Ya, nggak ngerti apa-apa gitu, tapi nggak apa-apa kan, namanya mulai dulu. Nah, kalau misalnya Ya, kalau gue sendiri, ada nggak sih kesalahan yang dibikin waktu kakak pertama kali investasi? ya kesalahannya sama sih mungkin ya. Jadi ketika pas ngeliat returnnya tinggi itu kan pasti tergiur kan. Nah ya udah, Hmm. ketika itu
ibaratnya mayoritas dananya saya hampir semuanya lah itu masuknya ke instrumen reksadana saham ataupun juga Hmm. saham. Nah itu kan sebetulnya yang secara teori salah banget. Artinya Hmm. saya nggak punya dana darurat. Nah ya Ya, sebetulnya ya. buat teman-teman moduler penting loh punya dana darurat itu sebelum kita investasi ke aset yang lebih tinggi returnnya, tapi juga fluktuasi harganya lebih tinggi. Kenapa? Ya bayangin yang waktu pas 2008 itu ketika harga saham turun, reksadana saham saya turun 50%, udah sempat setengah jalan sih pergi ke bank mau cairin gitu, tapi akhirnya udah bimbang gitu kan, ini nggak dijual kok rasanya makin turun ya, minggu depannya nggak dijual lagi makin turun ya, udah bimbang dan udah setengah jalan mau pergi ke bank, udah di tengah-tengah jalan akhirnya nggak jadi, udah biarin aja lah. Tapi juga mau beli lagi udah nggak punya uangnya lagi, padahal kan sebetulnya Hmm. ketika pas ada harga diskon harganya rendah itu disitulah sebetulnya kita bisa mengalokasikan membeli lagi, jadi ibaratnya kita dapat harga yang murah kan. Nah disitulah Hmm. sebetulnya kesalahan utama yang saya lakukan ketika itu, ya semuanya ibaratnya all in ke instrumen yang tinggi imbal hasilnya tapi juga tinggi resikonya. Jadi Iya, iya. ya pelajarannya adalah sebenarnya sepele mungkin ya, tapi dana darurat itu tetap tetap penting. Jadi ketika pas ada diskon kita bisa alihkan sedikit mungkin, tapi tetap dana Iya. daruratnya penting, kita alihkan sedikit untuk masuk, jadinya nanti kita bisa balancing sendiri. Iya sih, aku juga waktu pertama kali investasi tuh juga punyanya tabungan doang, Kak. Tapi itu nggak bisa mengcover biaya pengeluaran selama 3 sampai 6 bulan itu kan. Yang artinya tuh aku nggak punya dana darurat lah. Hitungannya bisa dibilang nggak punya dana darurat kayak gitu. Kayaknya orang-orang kebanyakan tuh emang gitu nggak sih, Kak? Karena kan dana darurat kayak, ah ngapain sih returnnya nggak segede kalau gue investasi di reksadana saham atau di saham gitu ya kan? Ya memang kebanyakan manusia seperti itu ya, pengennya instan, dapat untung tinggi dan cepat gitu kan. Tapi ya nanti ya mudah-mudahan sih nggak kejadian ini ya, nggak kejadian market crash atau apa. Tapi sebetulnya fungsinya dana darurat ada seperti itu. Ketika namanya Hmm. dana darurat kan, ketika terjadi something happen bad, itu kita bisa gunakan dana itu sebagai emergency. Jadi Ya. kita memang nggak tahu kondisinya nanti akan seperti apa, tapi itulah fungsinya emergency fund ketika ada sesuatu hal yang kita tidak pikirkan, kita tidak harapkan terjadi, nah kita bisa pakai uang tersebut kan. Jadi ya Hmm. itu sih Hmm. yang paling apa ya, kesalahan paling krusial lah ketika awal-awal investasi gitu. Ya, ya. Atau mungkin zaman sekarang ya bagus sih sebenarnya kayak kalau misalnya banyak teman-teman yang udah nyadar mau investasi supaya uangnya tuh nggak habis kemakan inflasi gitu. Tapi jangan semuanya diinvestasikan gitu ya. Tapi ada yang disimpan juga gitu. Nggak harus semua dana darurat itu kita taruh di bank ya kak. Ya kan Iya ya kak. betul. Mm-mm. Uh, Setengahnya tuh bisa jadi kita ya taruh di reksadana. Mm-mm. ya bisa di ya tadi reksa pasar uang kan Eli mau Ya, sebutkan. ya. Ya, jadi Mm-mm. ya bisa kombinasi lah. Ya, mungkin Mm. tabungan atau deposito juga ada, tapi untuk meningkatkan returnnya kan lebih tinggi nih dibandingkan tabungan. Ya bisa juga Mm. menggunakan reksadana pasar uang itu sebagai apa ya, emergency fund-nya gitu. Ya, ya. Mm-mm. Ya, biasanya kalau misalnya pemula itu seperti itu gitu ya, Kak. Kalau misalnya ngelihat harga naik tuh rasa pengen semua uang tuh dimasukin ke situ. Padahal dana darurat itu penting. Nah, selain itu, biasanya kesalahan apa lagi ya, Kak, yang dilakuin sama pemula? Atau dulu Kakak pernah ngelakuin kesalahan apa gitu selain yang itu? Mungkin karena awalnya nggak paham ya, jadi karena Hmm. ngeliat kan, oh returnnya tinggi nih. Oh ya udah, mungkin reksadana ini returnnya tinggi, kita berharap tahun depan atau tahun selanjutnya reksadana produk tersebut juga returnnya akan setinggi itu gitu, sama gitu loh. Hmm. Tapi padahal Ya. ya yang nggak begitu juga. Itu kan banyak faktor ya. Jadi faktor ekonomi juga mempengaruhi dan lain-lain. Jadi kita kita karena saya dulu juga nggak paham. Oh Mm-mm. ternyata sekian returnnya. Oh harapannya nanti bisa sekian juga dong. Makanya itu yang juga bikin kita ibaratnya all in kan ke reksadana saham gitu kan. Padahal sebetulnya eh, ya kan biasa ada tulisan juga kinerja masa lalu tidak mencerminkan Hmm. kinerja yang akan datang. Nah itu sebetulnya fakta yang ada gitu. Jadi memang kalau secara historikal kita tarik panjang selama 10 tahun, 20 tahun,
pasti returnnya sangat-sangat tinggi lah, sangat-sangat tinggi. Tapi di tengah-tengah itu ada volatilitas. Nah itulah fungsinya pentingnya kita tetap komitmen itu untuk jangka panjang. Kalau yang untuk reksadana saham. Jadi balik lagi itu jangan melihat return yang historical itu sekian persen, maka kita berharap tahun depan akan sama persis returnnya seperti itu. Baik untuk yang reksadana saham ataupun juga pendapatan tetap ataupun juga reksadana pasar uang. Jadi contohnya samalah seperti yang pasar uang nih. Ketika saat ini suku bunga kan turun nih, kemarin BI juga udah potong kan jadi 3,5% gitu kan. Kita nggak bisa nih expect, saya pengen dapat dong return reksadana pasar uangnya seperti awal tahun 2020. Ya nggak bisa, karena ketika itu zamannya suku bunganya relatif lebih tinggi, deposito pun juga bunganya lebih tinggi, jadi nggak bisa lah untuk dapetin return setinggi itu. Malah justru aneh kalau misalnya return produk pasar uang lebih tinggi dibandingkan ketika periode suku bunganya yang di awal 2020. Malah justru jadi aneh kalau seperti itu. Ya. Nih kan Kak Onggo juga udah berinvestasi tuh bisa dibilang lama ya Kak di pasar modal, baik di saham maupun reksadana saham. Nah boleh dong Kak sharing gimana sih caranya Kakak pilih reksadana yang oke gitu loh. Terutama untuk pemula ya, reksadana apapun, reksadana saham, pendapatan tetap, sama pasar uang. Oke, mungkin buat pemula ya, jadi kan banyak sebetulnya yang perlu kita nah ini ngomongin reksadana enaknya adalah tadi ya. Jadi kita tinggal diem aja sebagai investor, kita percayakan uang kita kepada manajer investasi yang memang tiap hari kerjaannya ngeliatin ekonomi, ngeliatin pasar modal, ngeliatin saham, obligasi, dan juga deposito ataupun juga instrumen pasar uang. Jadi kita sebagai investor kan pasif, itulah enaknya jadi investor reksadana gitu. Dan tipsnya gimana nih untuk milih reksadananya ataupun juga pilih MI-nya gitu. Mungkin yang pertama adalah kita pilih MI-nya adalah yang pasti punya track record-nya bagus. Kenapa? Karena ini penting. Karena kan ibaratnya kita mempercayakan uang kita, sama kita nabung ke bank juga kan pasti kita pilih dong, banknya yang punya track record-nya bagus kan. Jadi ya sama, kita juga pilih MI-nya yang punya track record-nya bagus gitu. Nah, setelah kita pilih MI-nya, baru kita sesuaikan dengan produknya. Profil resiko kita seperti apa? Apakah yang konservatif untuk yang pasar uang, atau yang mungkin agresif, yaitu yang reksadana saham. Nah, setelah kita tentukan, baru kita pilih produknya. Nah, gimana sih pilih produknya yang bagus gitu kan? Kalau saya sih lihat dari transparansinya, Eli. Jadi, kan setiap bulan itu ada fund fact sheet ya, di mana media informasi yang diberikan oleh fund manager, oleh perusahaan MI tersebut untuk produk-produknya setiap bulan itu kan dikeluarkan. Nah, di situ kita bisa lihat, misalnya sebagai contoh yang paling mudah kan pasar uang nih. RBPU pasar uang ini kan isinya adalah deposito dan obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, di situ kita bisa lihat mungkin total AUM-nya berapa. Semakin tinggi total AUM-nya itu pasti semakin bagus. Dan yang kedua adalah berapa sih komposisinya antara depositonya dengan obligasinya. Jadi kita bisa lihat juga di fund fact sheet itu semakin tinggi porsi depositonya, otomatis tingkat fluktuasinya ataupun juga tingkat resikonya juga akan semakin lebih rendah. Kenapa ya? Karena balik lagi, namanya deposito pasti lebih aman ya secara teori dibandingkan instrumen obligasi. Jadi itunya kita bisa lihat tuh di fund fact sheet gimana sih portofolionya ini lebih condong mayoritasnya yang apa. Kalau isinya adalah deposito, artinya lebih aman dari fluktuasi ataupun juga dari resiko-resiko yang lainnya yang ada di reksadana. Dan kemudian setelah itu kita bisa lihat juga nih di fund fact sheet itu kan ada istilahnya diinvestasikan ke mana aja nih aset-asetnya. Jadi biasanya itu fund fact sheet itu ya top holding-nya. Nah, sekarang ini kebanyakan itu mayoritasnya yang dipublikasikan adalah 10 nama. Jadi kita bisa lihat, semakin banyak nama yang dipublikasikan, artinya kan juga lebih transparan ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa yakin, nama-namanya penempatan depositonya ke bank ini, ataupun juga obligasi yang dimiliki ini. Nah, nanti teman-teman bisa tuh, zaman sekarang kan udah canggih ya, bisa googling,
Untuk mungkin yang nggak gitu familiar adalah instrumen obligasinya kan. Nah, itu biasanya ada nama obligasinya ataupun juga ada kodenya, kode obligasinya. Nah, itu kita bisa lihat, oh ternyata obligasi ini adalah ratingnya triple A atau double A atau single A. Semakin bagus ratingnya, otomatis tingkat resikonya juga lebih kecil. Tetapi mau nggak mau artinya returnnya juga lebih kecil. Jadi nggak serta-merta sebetulnya return reksadana pasar uang yang paling bagus itu juga yang paling baik ya, karena baik lagi di balik itu sebetulnya ada komponen resiko dari komponen deposito ataupun juga dari obligasinya. Jadi yang paling aman yang mana? Ya pastinya adalah yang komposisinya depositonya adalah bank-bank besar semua, bank buku 4. Kemudian obligasinya adalah yang triple A semua gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau saya jadi balik lagi bukan mengenai returnnya semata-mata ya. Jadi melihat oh ini kurang lebih isinya portofolio seperti ini. Jadi disitulah yang kita bisa lebih nyaman untuk investasi. Kalau misalnya reksadana saham bagaimana Kak? Kalau reksadana saham balik lagi ya. Kalau cerita mengenai transparansi seperti tadi ya artinya mungkin yang paling transparan saat ini di industri adalah reksadana indeks. Kenapa? Ya balik lagi. Ketika indeksnya naik katakanlah 0,5%, maka reksadana tersebut juga akan naiknya 0,5%. Karena isinya itu bakal sama dengan indeks acuan. Begitu turun misalnya 0,2%, maka reksadananya pun juga akan turunnya juga 0,2%. Jadi kita nggak ragu nih, ini isi sahamnya apakah ada saham yang aneh-aneh ataupun yang gorengan atau apa? Ya jawabannya enggak, karena indeksnya naiknya 0,5%, reksadana sama kok naiknya 0,5%, dan itu konsisten terjadi setiap harinya ya. Jadi hari ini, besok, minggu depan, setiap harinya akan sama seperti itu. Kalau saya jadi melihatnya lebih dari aspek itu. Oke. Jadi kakak lebih menitik beratkan ke transparansi instrumen itu tersendiri ya Kak? Betul. Jadi kalau saya lebih pilihnya ada yang transparan, mengenai return ya sudahlah, itu nanti kalau ekonomi bagus, returnnya juga pasti akan mengikuti dengan sendirinya kok, dengan bagus juga. Jadi saya nggak cari return yang paling tinggi ataupun juga yang paling efektif dalam waktu singkat ya. Jadi saya lebih cari yang kestabilan untuk tingkat return. Iya. Reksadana indeks itu bisa dibilang lebih transparan dibandingkan reksadana saham, betul kan Kak? Dibandingkan yang active manage, kalau kita melihatnya parameternya seperti itu ya. Jadi ketika indeks acuannya naiknya 0,5%, si reksadana juga nggak beda jauh kok, naiknya juga 0,5%. Jadi ya kurang lebih nantinya akan sama dengan indeksnya. Tapi kekurangannya itu baik lagi, mungkin tidak bisa returnnya outstanding. Tapi baik lagi sih, kadang kita return outstanding itu kan nggak mudah ya dicapai oleh suatu reksadana konsisten bisa 5 tahun berturut-turut, 10 tahun berturut-turut dia bisa ngalahin indeks ataupun benchmarknya. Jadi saya bisa bilang dibandingkan saya pusing ini milih-milih yang mana nih tahun ini bisa ngalahin indeks ataupun yang bisa lebih tinggi dibanding indeks. Udahlah saya pasif aja, saya ikutin yang reksadana indeks. Iya. Tapi kalau misalnya reksadana indeks itu kan dia nggak jauh beda nih Kak sama indeks. Berarti kalau misalnya indeksnya turun, mau nggak mau dia juga turun juga dong? Betul. Konsekuensinya seperti itu. Jadi ya apapun yang terjadi pada indeksnya, maka akan mengikuti. Tapi yang perlu diingat kan adalah, balik lagi nih, kalau kita ngomongin itu, indeksnya ini yang buat siapa sih? Gitu kan. Kalau indeksnya ini yang buat ada lembaga yang kredibel, dan underlying-nya sahamnya adalah saham-saham blue chip, ya kita percaya aja. Jadi nggak ada keraguan sama sekali terhadap underlying-nya. Dan di fund fact sheet kan juga bisa dilihat ya, holdings-nya itu apa aja untuk dari reksadana itu. Ya, nih Kak, kebetulan ada pertanyaan yang bagus dari Jenry Londo. Apakah AUM reksadana berpengaruh terhadap return-nya? Misalnya makin besar AUM, potensi return-nya tuh jadi kecil. Secara teori, textbook sebetulnya nggak ada korelasinya. Tetapi secara teknis ada pengaruhnya sedikit. Artinya adalah semakin besar jumlah AUM ketika fund manager itu akan melakukan rebalancing, maka semakin besar pula dana yang akan ditransaksikan. Artinya dia harus jual dalam jumlah yang cukup besar, kemudian dia harus membeli
dalam jumlah yang cukup besar. Nah, itu kadang-kadang di pasar tidak mudah untuk melakukan rebalancing dengan jumlah yang sangat besar. Tapi sekali lagi ya, kalau untuk kita ngomongin untuk jangka panjang, sebetulnya nggak ada korelasinya. Tapi kalau untuk jangka pendek, kemungkinan ya seperti itu teknisnya. Jadi ada korelasi tapi kecil. Tapi kalau namanya kita investasi kan sebenarnya untuk jangka menengah, jangka panjang ya. Jadi sebetulnya nggak perlu terlalu memikirkan mengenai AUM tadi. Jadi ya udah kita lihat aja konsistensi return dia yang historicalnya seperti apa, meskipun itu bukan jaminan. Jadi itu tadi kita bisa lebih yakin terhadap produk tersebut. Rebalancing itu tuh ibaratnya penyesuaian portofolio kembali ya, Kak? Betul. Jadi misalnya contohnya kalau ada komposisi katakanlah obligasi pemerintahnya 95% gitu kan yang untuk reksa pendapatan tetap. Kemudian pengen diturunin menjadi 85%. Artinya kan ada penurunan 10% dari total AUM-nya kan. Kalau total AUM-nya mungkin relatif kecil, ya mungkin yang dijual obligasinya nggak banyak, gitu kan. Secara nominal rupiah nggak banyak, tetapi kalau misalnya AUM-nya cukup besar, artinya yang dijual cukup banyak nominal. Dan itu kan mungkin sedikit lebih sulit ya. Tetapi advantage-nya adalah ketika membeli dan menjual dengan nominal yang besar, otomatis secara price, secara harga pasti lebih kompetitif. Jadi sebetulnya ada plus minus lah ketika produk tersebut memiliki AUM yang sangat besar ataupun juga relatif besar ataupun kecil. Jadi ada plus minus masing-masing. Ya. Kan tadi kakak udah bilang kalau misalnya AUM-nya besar, itu agak sulit untuk di-rebalancing atau menyesuaikan kembali portofolionya gitu kan. Tapi itu untuk investasi yang jangka panjang sama jangka pendek, sama jangka menengah. Kalau misalnya sama jangka pendek seperti reksadana pasar uang, itu tuh ngaruh gak sih, Kak? Pengaruh ada sedikit, tapi sebetulnya ya nggak signifikan juga ya. Ya baik lagi contohnya adalah ketika tadi rebalancing ya, baik lagi tadi rebalancing, artinya tadinya komposisinya adalah katakanlah 99% berupa deposito gitu kan. Pengen nih ditingkatin untuk yang porsi obligasi jangka pendek kurang dari 1 tahunnya. Kan memang secara aturan isinya boleh seperti itu kan. Untuk meningkatkan returnnya juga, karena kupon obligasi kan pasti lebih tinggi dibandingkan suku bunga deposito, biasanya gitu. Jadi ketika strateginya adalah membeli obligasi jangka pendek, otomatis kalau misalnya size-nya cukup besar, kesulitan juga untuk melakukan pembelian tersebut. Tapi kalau misalnya size-nya lebih kecil, mungkin lebih mudah untuk melakukan pembelian obligasi yang ada di pasar. Jadi pengaruhnya ada, tetapi sekali lagi sebetulnya nggak akan besar sih sebetulnya. Ya. Mungkin kalau misalnya aku mengibaratkan nih ya, Kak, boleh dikoreksi nih kalau misalnya investasi aku tuh salah gitu. Misalnya kalau misalnya di lautan ada kapal yang gede banget, itu kan kayak AUM yang gede banget. Dia kalau misalnya ada ombak mau datang, dia mau belok tuh agak susah gitu ya, Kak? Ya, kurang lebih seperti tapi itu. Tapi kalau misalnya kayak perahu nelayan, dia ngeliat ada ombak, dia mau muter balik tuh lebih cepat gitu kali ya, Kak? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Mungkin tambahan juga ilustrasinya gini, Eli. Tadi kan Eli cerita nih, pernah investasi di emas ya. Jadi, katakanlah imajinasikan Eli punya 10 kilo gitu emas. 10 kilo emas, ketika pas mau jual 5 kilo, dengan misalnya Eli punya 10 gram gitu, mau jual 5 gram setengahnya. Jadi, mau jual 5 kilo emas dengan jual 5 gram emas sebetulnya sama kan, maksudnya 50% dari portofolionya Eli gitu kan. Tapi ketika pas datang ke toko emas atau ke Antam atau ke mana, lebih takut nggak atau lebih susah nggak, lebih ini nggak gitu kan. Jadi ada secara teknis ada artinya kan harus mencari toko emasnya yang sangat gede nih buat bisa bersedia beli jumlahnya 5 kilo gitu kan. Atau baik lagi, tapi dengan di sisi yang lain, dengan yang 5 kilo tadi punya bargaining power yang lebih besar karena belinya dalam jumlah besar nih, jadi harganya pun juga lebih kompetitif. Mungkin kurang lebih mirip seperti itu ya. Jadi contohnya tadi yang rebalancing itu seperti yang itu.
Mungkin juga waktu jalan dari rumah ke toko emasnya tuh juga lebih berisiko kalau kita bawa 5 kilo emas ya kan Kak? Iya, lebih takut Iya, ya. dia lebih takut. Iya, kayak gitu ya Kak. Kalau misalnya manajer investasi ingin merebalancing portofolio pun seperti itu. Kalau AUM-nya tuh besar ya Kak. Ya, artinya di sisi yang lain artinya tadi ya mencari pembelinya siapa nih yang mau membeli dalam jumlah yang banyak gitu kan. Kadang-kadang kan ya Hmm, sama kayak tadi emas atau rumah gitu. Semakin tinggi harga rumah kan mungkin jualnya nggak mudah ya. Harus oh mencari iya. pembeli yang misalnya yang punya uangnya juga segitu gitu kan. Jadi nggak mudah Hmm, untuk melakukan secara teknis melakukan pembelian atau penjualan. hmm. Kalau gitu ada nggak sih Kak, misalnya kayak range atau Oke, mengenai range ya, sebetulnya nggak ada sih, nggak ada aturan apa ya, range yang baku banget. Tapi balik lagi sebetulnya, karena itu banyak sekali dipengaruhi dengan ini. Semakin banyak investor yang ada di pasar modal, baik itu investor asing ataupun investor domestik, itu kan membuat partisipan di pasar modal itu makin banyak, artinya makin liquid. Nah, kalau misalnya jumlah investornya makin banyak, itu otomatis juga resiko-resiko ataupun kesulitan yang tadi kita obrolin itu mungkin makin nggak ada juga kan. Jadi setiap tahun atau setiap periode mungkin bisa beda-beda. Jadi sebetulnya nggak ada patokan yang bisa dibilang strict ya. Ini tuh certain range-nya AUM-nya itu berapa gitu kan. Tapi ya balik lagi, artinya kalau misalnya bisa artinya semakin tinggi AUM-nya ratusan miliar atau sampai triliunan itu artinya juga lebih bagus gitu kan. Ya, betul. Di sisi lain lebih banyak juga yang percaya menaruh investasinya pada produk tersebut. Oke, kalau mengenai yang batas unit yang ditawarkan kepada investor itu memang ada. Jadi setiap produk itu di prospektusnya itu memang ada maksimum unitnya berapa sih yang ditawarkan kepada investor. Namun seiring dengan waktu, sebetulnya si MI itu boleh kok sebetulnya mengajukan kepada otoritas, kepada OJK dalam hal ini, bahwa oh ini limitnya sudah habis, nah nanti mengajukan untuk limit yang baru, jadi nanti bisa juga untuk apa ya, jadi limitnya unitnya bisa lebih banyak lagi. Gitu. Jadi sebetulnya secara teknis bisa seperti itu. Oh enggak, tetap reksadana yang sama. Tetap reksadana yang sama. Tetap reksadana yang sama. Batas maksimal apanya nih? Waktunya? Uh, hmm. Oh enggak. Sebetulnya ya tergantung approval ya. Kalau misalnya di approve untuk katakanlah 15 M, ya nanti otomatis ada unit baru totalnya maksimum 15 miliar unit tadi. Kalau misalnya diajukan dan di approve ya seperti itu.
Ya, sorry, agak putus-putus. Tadi top holdings, kemudian, oh ya itu tadi ya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi resiko kita bisa melihat dari fund exit itu sih sebetulnya. Artinya di situ bisa kelihatan tadi yang saya cerita bahwa portofolionya lebih banyaknya di mana nih? Apakah di deposito, apakah di obligasi, dan kemudian holdingsnya apa aja? Banknya, depositonya, bank buku besar kah, ataukah bank yang kecil gitu ya? Artinya kan semakin kecil bank, penempatan deposito pasti secara nggak langsung resikonya juga kan pasti lebih tinggi kan. Kemudian begitupun juga obligasinya, ratingnya apakah triple A, apakah double A, atau apa single A gitu kan. Jadi bisa dilihat dari itu semua sih sebetulnya. Dan baik lagi adalah itu tadi transparansi sih yang penting. Yang penting adalah transparansi ya. Jadi kalau misalnya yang dipublish semakin banyak semakin bagus kan. Artinya kalau misalnya ada yang dipublish 10 nama, artinya kan lebih transparan dibandingkan jumlah yang dipublishnya lebih sedikit. Tapi pertanyaannya apakah mungkin semuanya dipublish gitu kan? Ya nggak mungkin juga. Nanti bumbu dapurnya kelihatan gitu kan. Jadi nggak mungkin. Tapi sebetulnya teman-teman modular bisa loh ngelihat pada satu waktu tertentu isi totalnya itu isinya itu apa aja gitu. Jadi setiap tahun kan sebetulnya reksadana itu dilakukan audit ya. Nah di situ bisa lihat. Nanti modular bisa lihat di apa ya prospektus pembaruan yang tiap tahun itu biasanya ada di audit, ada laporan auditnya. Nah disitulah bisa kelihatan apa ya underlying-nya seperti apa. Jadi ini sekaligus edukasi ya bahwa kita bisa lihat underlying-nya seperti apa ketika di audit. Jadi kalau misalnya ada satu produk, oh malah underlying-nya apa ya, ini nggak familiar, nggak apa ya, nanti kan bisa juga di searching, di googling, gitu segala macam, itu juga bisa. Nah, balik lagi mengenai unit penyertaan ya yang diperdagangkan. Jadi selama memang unitnya udah habis, ya otomatis nggak bisa untuk beli lagi. Tetapi ya, kalau misalnya unitnya, katakanlah misalnya awalnya suatu produk itu unitnya itu totalnya secara rupiahnya 500 miliar gitu kan. 500 miliar, maka mau beli lagi kan nggak bisa ya, nggak bisa beli 500 miliar rupiah nih ceritanya. Maka setelah itu kan nggak terima lagi pembelian. Nah, kalau misalnya ada investor yang redeem, maka secara nggak langsung berarti kan ada slot dong untuk investor yang pengen ikutan. Jadi mungkin nanti ketika misalnya ada yang redeem, misalnya bulan depan atau 2 bulan lagi, otomatis itu terbuka dan nanti kita bisa lihat apakah itu kita bisa beli atau enggak. Jadi karena kan secara logika unitnya udah ada slot kosong dong. Jadi sebetulnya investor bisa melakukan pembelian lagi. Jadi kurang lebih seperti itu. Betul. Jika ada yang melakukan redemption, nanti kan misalnya tadi AUM-nya 500 miliar, AUM-nya 500 miliar, terus ada yang redemption katakanlah 100 miliar gitu. Berarti kan sebetulnya masih ada room ya, masih ada room sekitar 100 miliar untuk investor lain yang ingin melakukan pembelian. Nah, di situ bisa juga melakukan pembelian. Toh karena kan nggak ada yang disalahi kan, artinya kan memang unitnya masih ada gitu kan. Oke, kalau reksadana terproteksi itu sebetulnya apa ya, banyak itu yang contohnya ada reksadana yang isinya ada deposito, isinya ada obligasi, kemudian ketika masa penawaran awal semua investor beli ketika pas hari itu, kemudian nanti setelah itu tidak ada lagi melakukan pembelian ataupun juga pembeliannya udah nggak ada lagi, jadi stop di situ aja, nggak seperti yang open end yang biasa ya. Jadi ketika beli jual bisa setiap hari bursa. Kalau yang terproteksi itu hanya sekali doang di awal ketika peluncuran. Nah nanti ketika penjualannya biasanya ada window-windownya. Jadi nggak setiap hari juga, tetapi bisa setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, nanti 3 bulan itu melakukan penjualan. Nah kenapa namanya terproteksi? Sebetulnya nanti ketika pas jatuh tempo, karena kan ini sifatnya adalah beda dengan open end yang nggak ada jatuh temponya. Kalau yang proteksi ini ada jatuh temponya, katakanlah 3 tahun atau 5 tahun. Nanti ketika di tahun ketiga atau tahun kelima, ketika dia
jatuh tempo produknya, maka NAB-nya itu akan balik lagi ke 1000 ke NAB di awal. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu. Reksadana penjaminan sampai saat ini ada di Indonesia. Jadi kurang lebih yang itu reksadananya ini ibaratnya ada pihak yang melakukan menjamin dari produk reksadana tersebut. Jadi mungkin dari resiko yang ada di dalam reksadana itu ada suatu pihak yang melakukan penjaminan terhadap produk reksadana tersebut. Tapi sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada sih reksadana yang jenisnya penjaminan. uh, ya mungkin zaman dulu sih mungkin ada ya lihat-lihat, artinya kadang-kadang kan siapa sih yang nggak pengen dapat return tinggi ya dengan cara cepat gitu kan. Ya mungkin misalnya ada yang trading indeks atau trading forex gitu. Cuma ya atau mungkin malah dulu ada juga kalau misalnya teman-teman modul pernah dengar ada juga berkebun emas di mana kita juga bisa apa menggadaikan emas kita untuk membeli lagi emas kembali gitu. Tapi so far sih saya nggak pernah ikut yang seperti itu sih, apalagi yang kayak Ponzi gitu, karena apalagi yang Ponzi ya kadang-kadang satu bulan untungnya 10%. Wah, setahun udah 60, udah berapa kali tuh. Jadi good to be true untuk yang kayak Ponzi seperti itu. Even kayak yang cryptocurrency yang sekarang 3 tahun terakhir happening juga, saya juga nggak ikut sih. Artinya aspek legalnya juga saya nggak paham. Kemudian juga dasarnya ini apa ya? Apakah ekonomi? Apakah apa? Itu juga saya nggak paham. Jadi so far saya nggak pernah ikut yang aneh-aneh sih, dalam arti yang legalitasnya nggak jelas ataupun jadi saya nggak ngeliat returnnya ya. Jadi yang penting adalah aman dan juga konsistensi returnnya itu cukup bagus. Iya. Yeah. Oke, wah ini pertanyaan menarik banget nih. Gimana caranya ya? Sebenarnya kalau saya sih kadang-kadang simpel aja sih. Balik lagi kan tadi contohnya yang misalnya ditawarin investasi, oh sebulan 10% nih. Wah, kalau beneran kayak begitu sih pinjem uang bank deh. Habis itu invest ke sana kan jadi lebih untung. Cuma kan rasanya nggak bisa seperti itu gitu loh. Jadi kalau yang terlalu tinggi, terlalu apa ya, terlalu bagus, malah rasanya di balik itu ada resiko besar yang kita nggak bisa lihat saat itu. Beda dengan ceritanya yang tadi saya cerita, ketika tahun 2004, 2005, 2006, 2007, itu rata-rata IHSG itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi di minggu-minggu tertentu, di bulan-bulan tertentu juga terjadi volatilitas. Artinya nggak bisa setiap bulannya itu IHSG-nya itu naik terus-terusan dengan rata-rata naiknya itu 5%, 5%, 5%, 5% tiap bulan, itu nggak mungkin begitu juga. Jadi ada yang naik 8%, kemudian juga bulan depannya turun 2%. Jadi sangat berfluktuasi. Nah, sedangkan kalau tadi misalnya ada yang menjanjikan return 10% setiap bulan contohnya, simpelnya kan adalah kenapa dia nggak melakukan investasi itu, dia pinjam uang siapalah yang lain, jadi ya udah dimanya buat dia pribadi. Jadi ya, logikanya saya sih seperti itu ya Eli ya. Jadi kalau yang terlalu tinggi returnnya dan konsisten itu malah bagi saya itu sangat-sangat aneh. Agak kresek-kresek sih memang yang belakangan ini. Tapi masih kedengeran jelas. Kalau saya kedengeran nggak Eli?
Ada. Oke, ETF itu betul reksadana. Jadi contohnya baik lagi ya, karena ETF ini kan reksadana saham ya. Tadi kan misalnya kita ngomongin reksadana indeks gitu kan. Contohnya lagi kita pakai contoh misalnya di BNI AM sebetulnya ada ETF juga dan ada juga reksadana indeks. Jadi kurang lebih reksadananya ini kumpulan portofolionya misalnya kan ada 30 saham gitu kan. Nah, 30 saham ini ditransaksikan bisa lewat bursa, baik oleh pembeli ataupun jadi kalau misalnya reksadana biasa yang konvensional itu kan NAB-nya per unit itu kan cuma ada 1 hari sekali ya. Biasanya bank kustodian itu melakukan administrasi harga NAB itu katakanlah malam hari sekitar jam 7, jam 8, maka kadang-kadang nanti malamnya jam 11 atau besok paginya lah jam 7 pagi itu udah bisa kelihatan harga NAB-nya berapa nih. Karena harganya cuma sekali yang dipublish. Nah, kalau ETF tadi karena misalnya memang isinya adalah 30 saham, kan 30 saham itu live, setiap detik bisa berubah di bursa. Jadi harganya itu akan mengikuti harga dari underlying-nya. Jadi ketika investor bisa melakukan pembelian di jam-jam tertentu, dia bisa melakukan pembelian. Jadi kurang lebih seperti ada. Saya bisa dengar dengan jelas, Eli. Oh, oke, pembagian dividen ya. Kita ada produk yang pendapatan tetap yang rutin setiap bulan itu pembagian dividen. Nah, biasanya kita baginya itu memang beda-beda setiap bulannya, karena tergantung juga dengan kondisi dari portofolionya ya. Jadi, yang biasa kita bagikan kuponnya ataupun juga bunga depositonya itu yang kita bagikan kepada investor. Jadi, tergantung pada kondisi di saat itu. Tapi rata-rata sih nggak beda jauh ya. Setiap bulannya itu mungkin angkanya nggak sama persis, tapi kurang lebihnya itu sama lah antara bulan yang ini dengan bulan sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya. Pembagian dividennya. Oh iya, itu tadi. Jadi ketika kan kupon itu kan biasanya kalau obligasi pemerintah masuknya adalah 6 bulan sekali, kemudian yang korporasi itu kan 3 bulan sekali, kalau deposito kan setiap bulan ada bunganya. Nah dari itu semua nanti kita hitung, kita kalkulasikan itu yang kita bayarkan. Meskipun itu tadi yang saya bilang, obligasi pemerintah kan belum dapat nih secara real uangnya, tetapi kita menggunakan kalkulasi yang ada di portofolio. Oh ini mestinya yang dibagikan sekian. Jadi ibaratnya di dalam portofolio itu akan membayarkan dividennya sekian unit tadi kepada investor.